Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa khaira zad wa amarna an natazawwada biha liyaumil ma'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wahdahu la syarika lahu akbarul jawadil karim lil ibad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ورسوله الموصوف بمكارم الأخلاق وعابد العباد. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقي سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أهل التقوى لهم الدرجات العلى من ربهم الجواد. أما بعد فيا عباد الله ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puja-puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Allah yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semuanya, yang tentunya nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita sebagai hambanya wajib selalu mensyukuri atas semua nikmat-nikmat Allah itu. Yakinlah janji Allah Subhanahu wa taala, manakala kita selalu mensyukuri atas semua nikmat Allah, maka Allah berjanji akan menambahkan nikmat itu sebanyak-banyaknya. Namun sebaliknya, manakala kita mengingkari atas semua nikmat Allah, maka tunggulah azab Allah sungguh sangat pedih. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sama-sama kita agungkan dan kita muliakan, Nabi yang kita mohonkan syafaatnya, dan insyaallah tentunya Nabi akan kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan berbahagia ini sebagai khatib mengajak baik kepada diri saya pribadi maupun kepada kita yang hadir, mari senantiasa kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidup dan kehidupan, dan sepantasnya kita sebagai hambanya wajib bertakwa kepadanya. Karena yakinlah dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan keimanan yang selalu ada dalam sanubari kita semuanya, maka insyaallah manakala nanti Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk menghadap kehadiratnya dalam hal kematian, maka insyaallah pula Allah akan matikan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun judul khutbah kita pada kesempatan berbahagia ini makna hijrah. Tidak terasa bahwasanya pada hari ini, pada hari Jumat, sudah memasuki tanggal 17 Muharram. Artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita jadikan sebagai qudwah, contoh suri tauladan bagi kita semuanya, adalah satu-satunya nabi yang akan bisa memberikan syafaatnya kepada kita semuanya, tentunya memaknai daripada makna hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ini yang akan mencoba sedikit banyaknya kita ulas. Makna hijrah yang pertama adalah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah adalah perjalanan iman. Mengapa demikian? Karena tanpa adanya iman yang ada, yang mereka lakukan, yang mereka miliki, maka tidak mungkin mereka akan melakukan hijrah. Perjalanan yang begitu sungguh sangat jauh. Andaikan kita menggunakan bis dari kota Mekah ke kota Madinah, kurang lebih adalah
hampir 7 jam. Perjalanan yang menggunakan bis dengan kecepatan 150 meter ini per kilometer. Inilah yang menjadi mengapa begitu hebatnya iman yang mereka miliki. Artinya bagaimana kaum muslimin, ketika iman sudah ada dalam diri kita semuanya, ketika iman sudah ada dalam sanubari kita semuanya, sesuatu yang berat akan menjadikan ringan bagi kita semuanya. Sesuatu yang menjadikan sulit akan menjadikan dimudahkan. Mengapa? Karena iman ada dalam diri mereka semuanya. Iman sungguh sangat penting dalam kehidupan manusia. Ada lebih mulia manakala manusia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi harapan dan dambaan kita semuanya. Yang berikutnya adalah makna hijrah dalam makna ukhuwah Islamiyah. Kita lihat, membaca dari sejarah-sejarah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan yang sungguh sangat jauh, perjalanan dari kota Mekah ke kota Madinah. Mereka tidak saling mengenal. Antara kaum Ansar, orang-orang yang menerima dan menyambut akan datangnya Rasulullah yang orang berada di Madinah, dan kaum Muhajirin, orang berasal dari Mekah, mereka saling menyambut dengan sesukacita. Mengapa mereka mau itu semuanya? Karena mereka dalam dasar ada ukhuwah Islamiyah, kadarnya kebersamaan. Dia tidak memandang akan status sosial kedudukan yang mereka miliki. Dia tidak memandang akan kedudukan yang mereka miliki. Mereka mengharapkan bahwa manakala dia adalah orang beriman, manakala dia adalah saudara kita, saudara dalam beriman kepada Allah, mereka adalah saudara kita. Al-muslimu akhul muslim kal bunyani yasudduhum ba'duhum ba'dan. Orang Islam sama muslim lain adalah bagaikan satu bangunan yang saling mengaitkan di antara keduanya. Yang berikutnya adalah perjalanan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dimaknai dengan perjalanan ibadah. Artinya begitu pentingnya ibadah yang sama-sama akan kita lakukan ini. Karena apa? Karena tidak akan nilainya, tidak akan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala manakala apa yang kita harapkan, manakala apa yang kita capai tidak disertai dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu ibadah akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah dilandasi karena keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keibadah yang kita terima, ibadah yang akan diterima oleh Allah adalah ibadah yang disertai dengan ikhlas, semata-mata mengharapkan akan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Sekali-kali aku tidak menyuruh untuk beribadah kepada aku, kata Allah, tetapi hanyalah mengharapkan akan keikhlasan, karena semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa hikmah daripada perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah yang kita kenal dengan perjalanan hijrah? Artinya bahwa mari sama-sama kita mencoba untuk memperbaiki segala amal ibadah yang kita lakukan. Mungkin selama ini kita ada kekurangan, mungkin selama ini ada kita kelemahan, mungkin beribadah selama ini hanyalah melukan akan kebiasaan. Mungkin selama ini kita beribadah hanya menggugurkan kewajiban saja. Mari mencoba untuk mendalaminya dan belajar akan ilmunya. Mari kita mencoba untuk memperbaiki semuanya itu. Yang paling pokok adalah mari sama-sama kita makmurkan rumah Allah, masjid ini, masjid yang sungguh sangat megah, yang menjadi dambaan bagi kita semuanya, menjadi pengharapan kita semuanya. Oleh karenanya mari kaum muslimin jaga di bulan Muharram ini, mencoba untuk memperbaikinya segala amal ibadah kita semuanya, baik segi ibadah, segi ukhuwah Islamiyah, dan keimanan kita akan kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Semoga Allah akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat, yang manakala nanti kita berjumpa dengan Allah akan menjadikan ketenangan bagi kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin
إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقل بفضل والرحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهاد وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيب خليل سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله يحب مكارم الأمور ويكره سفاسف يحب من عباده أن يكونوا في تكميل إسلامه وإيمانه وإنه لا يهدي القوم الفاسقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد أن هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.